Pebalap Repsol Honda Marc Marquez diprediksi akan absen selama 6 bulan setelah melakoni operasi ketiga pada awal Desember ini. Marquez menjalani pencakokan tulang lengan akibat menderita pseudoartrosis. Marc Marquez mesti absen lebih lama dari balapan MotoGP. Ex-rider top Kevin Swans memperingatkan Marquez akan lebih sulit kembali ke level terbaiknya karena tulang belum menyatu sempurna setelah patah. Padahal Marquez belum lagi menunggangi motornya sejak mundur di latihan bebas MotoGP Andalusia Agustus silam. Itu berarti juara dunia 8 kali itu bisa-bisa absen selama setahun penuh karena kecelakaan yang dialaminya di Jerez. Saat masih berkarir di era 80-an hingga 90-an, Swans pernah mengalami nasib serupa seperti Marc Marquez. Mantan pebalap Suzuki itu kecelakaan di tengah-tengah musim 1994 sebelum comeback di musim berikutnya. Akan tetapi, performa Swans tak pernah sama lagi sebelum memutuskan gantung helm hanya setelah balapan di 3 seri pertama. Swans mengatakan balapan lagi setelah absen lama merupakan hal yang rumit. Marquez tidak cuma harus beradaptasi lagi dengan tunggangannya, melainkan juga harus siap secara mental. Semakin lama Anda absen, semakin sulit untuk kembali. Ketika saya menjauh dari motor untuk sementara, saya menyadari bahwa saya waktu itu butuh waktu setidaknya 3 kali lipat lebih lama untuk kembali ke level saya. Bukan hanya soal kebugaran, melainkan juga mental. Dia mesti menunggangi motornya sebelum mencoba coba untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Kalaupun ada orang yang bisa melakukannya, dia adalah Marc Marquez. Tapi kalau dia harus menunggu sampai Januari atau Februari untuk tahu, maka musim dia beresiko. Kalau comebacknya terhalang lagi, maka akan sulit untuk comeback, kata juara dunia MotoGP 500cc pada 1993 itu kepada MotoGP.com. Swans menilai Marquez akan mengalami tantangan untuk bisa segera menemukan kecepatannya pasca cedera. Terkait hal itu, pada gelaran MotoGP 2020 kemarin adalah musim yang buruk bagi Marc Marquez karena harus absen hingga seri terakhir setelah kecelakaan di Jerez, Spanyol. Bahkan hingga saat ini belum diketahui kapan pebalap Repsol Honda ini kembali bersaing di lintasan. Hal tersebut disebabkan operasi yang dilakukan Marc sempat dinyatakan terinfeksi dan membuat pemulihannya sedikit lebih lama. Atas absennya yang berkepanjangan, bos Dorna Sport Carmelo Ezpeleta mengatakan saat itu Marc terlalu berani mengambil risiko. Saat balapan di Jerez, Marc terlalu berani mengambil risiko seperti yang selalu dilakukannya pada setiap balapan. Pada 2011 saat membalap di Moto2, ia terjatuh di Sepang akibat trek basah karena guyuran hujan. Tapi di sisi lain, dia adalah pembalap Spanyol yang hebat. Dia memiliki hasrat yang luar biasa hingga berhasil meraih 8 gelar juara dunia. Sebenarnya MotoGP 2020 adalah balapan yang hebat, terlebih lagi kalau Marquez tidak absen. Tetapi hal itu juga tidak merubah banyak hal, kata Carmelo Ezpeleta. Bahkan Ezpeleta menegaskan kalau Marc sudah melakukan hal itu sejak membalap di kelas Moto2. Walau dinilai sangat berani mengambil risiko, Ezpeleta menilai Marc memiliki keberuntungan yang cukup besar dalam setiap balapan. Meski demikian, Marc juga pernah kurang beruntung saat membalap di Moto2 pada 2011 silam. Menurut Ezpeleta, karir Marc sempat terancam akibat terjatuh saat balapan di Sepang pada 2011 lalu. Ezpeleta mengatakan, Marc tidak memiliki keberuntungan di musim 2020 dan gelar juara dunia berhasil diraih Joan Mir dari tim Suzuki X-Star. Apa yang dialami Marc pun membuat bos Dorna Sport teringat dengan Mick Doohan di tahun 99 silam. Yap, saat itu Mick Doohan juga mengalami kecelakaan dahsyat di Jerez, Spanyol dan membuat karirnya berhenti. MotoGP 2020 bisa jadi merupakan musim yang buruk bagi Repsol Honda. Bagaimana tidak, Repsol Honda harus merelakan kesempatan untuk meraih gelar juara dunia. Lantaran pebalap andalannya Marc Marquez mengalami cedera lengan tangan kanan di seri pembuka MotoGP Jerez. Cedera membuat Marquez harus menjalani operasi ketiga pada bulan Desember lalu. Pebalap yang dijuluki The Baby Alien itu juga diperkirakan akan melewatkan masa pramusim dan beberapa balapan pertama di musim depan karena butuh waktu yang cukup lama untuk pemulihan. Kawasaki berhasil memenangkan kejuaraan pabrikan pada hari terakhir ajang balap World SPK 2020. Kemenangan ini pun sekaligus melengkapi gelar juara dunia WSBK ke-6 yang diraih oleh Jonathan Rea. Dalam balapan T-Start Superpole yang diadakan pada pukul 11 pagi, Rea memulai start dari posisi ke-15. Ia kemudian mengakhiri balapan dengan finish di tempat ke-5. Saya tahu saya tidak akan mencetak poin besar, tetapi saya hanya berharap bahwa salah satu orang Kawasaki akan mencetak poin yang cukup untuk mempertahankan kejuaraan pabrikan, dan dengan Xavi Forest kami melakukan itu. Terima kasih banyak dan selamat kepadanya. Ini membuktikan kami masih memiliki paket yang sangat bagus dengan Ninja ZX-10RR, ujar Rea dalam keterangan resmi Kawasaki Racing Team.
Rea menambahkan motor tunggangannya merupakan terdepan di dunia yang menginspirasi kepercayaan diri. Ini benar-benar upaya tim besar musim ini. Saya tahu semua staf teknik pabrik akan sangat bangga, tambah Rea. Kenji Nagahara selaku Managing Director Kawasaki Motors Europe mengungkapkan rasa senangnya berkat kemenangan tersebut. Ia bahkan menyebutkan bahwa Rea merupakan duta yang ideal untuk merek Kawasaki. Terkait hal itu, ada satu pabrikan yang selalu mendominasi World SBK. Siapa lagi kalau bukan brand asal Jepang Kawasaki? Bukan hanya pembalap yang jadi juara, tetapi juga kemenangan tim secara keseluruhan. Terdapat beberapa motor Kawasaki memang yang digunakan di kejuaraan ini, namun yang paling moncer adalah Kawasaki ZX-10R. Inilah Kawasaki Ninja ZX-10R musim 2012 World SBK. Tom Sykes yang menjadi penunggangnya hanya mampu raih posisi kedua di klasemen akhir. Gelar SBK di tahun tersebut disandang pembalap Aprilia Max Biaggi. Kegagalan di musim 2012 nampaknya dibayar lunas oleh Tom Sykes di kejuaraan selanjutnya. Dengan Kawasaki Ninja ZX-10R, Sykes berhasil raih juara di musim 2013. Nasib kurang beruntung kembali menghampiri Tom Sykes bersama motornya Kawasaki Ninja ZX-10R. Dirinya hanya mampu berada di urutan kedua klasemen akhir World SBK. Pemuncak klasemen sekaligus juara disandang pembalap Aprilia Racing, Sylvain Guintoli. Di musim 2015, Kawasaki Ninja ZX-10R turut antarkan Jonathan Rea jadi kampiun di World SBK. Bahkan Kawasaki juga menjadi World SBK Manufacturer Champion. Kesuksesan di tahun 2015 kembali terulang di musim berikutnya, tepatnya 2016. Jonathan Rea kembali juarai World SBK bersama Kawasaki. Pabrikan asal Jepang itu juga menjadi World SBK Manufacturer Champion. Dominasi Jonathan Rea dan Kawasaki masih berlanjut di musim 2017. Gelar juara dan World SBK Manufacturer Champion masih disandang pabrikan asal Jepang ini. Bahkan pembalap kedua Kawasaki, Tom Sykes, berada di urutan ketiga klasemen akhir dengan perolehan 91 poin. Kawasaki belum bosan juara. Pabrikan asal Jepang itu kembali antarkan Jonathan Rea jadi kampiun di akhir musim dan juga raih kembali titel World SBK Manufacturer Champion. Selama 5 musim berturut-turut, kerjasama apik antara Jonathan Rea dengan Kawasaki sulit dipatahkan pabrikan atau rider lainnya. Rea berhasil menjadi kampiun di musim 2019 bersama Kawasaki Ninja ZX-10R. Kawasaki pun juga peroleh World SBK Manufacturer Champion. Meski terus menjuarai di USBK, Kawasaki menegaskan tak mau kembali ke MotoGP, setidaknya dalam waktu dekat. Hal ini kompak dinyatakan Project Leader Ninja ZX-10RR Yoshimoto Masuda dan Kawasaki Racing Team Director yang juga insinyur senior Kawasaki Ichiro Yoda. Kawasaki memang diketahui menarik tim pabrikan mereka dari MotoGP pada akhir 2008 dan terakhir menurunkan motor di kejuaraan itu pada 2009 lewat Hayate Team bersama Marco Melandri. Setahun setelahnya mereka pun fokus menurunkan kekuatan penuh di World SBK. Di ranah Superbike, Kawasaki pun sukses besar. Mereka kompetitif di semua kelas, bahkan meraih 6 gelar dunia di kelas tertinggi, 1 lewat Tom Sykes dan 5 lewat Jonathan Rea. Bersama Rea, Kawasaki bahkan tak terkalahkan selama 5 musim terakhir. Matsuda menyebut MotoGP bukan ranah yang tepat bagi Kawasaki, mengingat regulasinya lebih rumit dibanding World SBK. Anda harus memikirkan apa yang dibutuhkan MotoGP, kemana arah teknologi menuju, dan apa yang memotivasi Anda. Usai mempertimbangkan semua, MotoGP bukan pilihan, ujarnya. Komentar Matsuda diperjelas keterangan dari Yoda yang uniknya merupakan salah satu penggagas YZR M1 milik Yamaha di MotoGP. Menurut Yoda, demi tampil kompetitif di MotoGP, sebuah pabrikan membutuhkan biaya selangit dan Kawasaki belum sanggup melakukannya.